Ketika di negeri ini muncul bertebaran pemimpin-pemimpin yang jujur, saudara yang dirahmati Allah, sungguh tidak ada lagi kesulitan di bangsa di negeri ini. Negeri ini kaya, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika pemangku kekuasaan, pemangku hukum mereka menegakkan keadilan dan melakukan kejujuran, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai negeri ini berkah dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dirahmati Allah, semoga kita, keluarga dan seluruh orang-orang yang kita cintai, kesehariannya selalu ada dalam tatapan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena jika seorang dalam hidupnya Allah tatap ia dengan tatapan kasih sayangnya, maka dipastikan kehidupannya Allah bimbing ia dengan taufik dan hidayahnya. Artinya Allah bimbing ia untuk berada dalam kebenaran beragama, kebenaran bertauhid, kebenaran berakidah. Rasanya kita tidak bisa benar beragama tanpa bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, saudara? Betapa banyak orang yang langsung berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada keluarganya sendiri yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa hidayah iman dari Allah Subhanahu wa taala, tetap saja tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat berujar kepada Rasulullah, "Tuba liman ra'aka wa amana bik." Beruntung buat orang yang pernah melihatmu lalu dia beriman kepadamu ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? "Tuba liman ra'ani wa amana bik." Beruntung buat orang yang pernah berjumpa denganku lalu dia beriman kepadaku. Summa tuba liman amana bi wa lam yarani. Lebih beruntung lagi orang yang beriman kepadaku padahal dia belum pernah melihatku. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar beriman, tapi pun Allah bimbing kita dengan taufiknya. Artinya di antara begitu banyak manusia beriman kepada Allah, tidak seluruhnya sujud kepada Allah, kecuali hanya orang-orang yang dipilih dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita kuat ibadah kepada Allah, melainkan Allah membimbing kita, saudara. Syekh Ahmad Ibn Muhammad Ibn Abdul Karim Ibn Athaillah Asy-Syakandari mengungkap dalam kitab karya besarnya Syar'ikam, beliau katakan, saat kau bisa melakukan ketaatan kepada Allah, yang pertama adalah fadlun minallah, anugerah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah jadikan badan orang tersebut mahalan wa maudian, tempat untuk dipakai taat kepada Allah. Jadi badannya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dipakai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan ini murni karena dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan akidah yang benar, ketaatan yang baik kepada Allah, maka kita bisa berharap ketika kita esok wafat berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari terakhir di bulan Ramadan. Karena begitu malam dikumandangkan takbir, berarti sudah 1 Syawal, saudara yang dirahmati Allah. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan rangkaian ibadat Ramadan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita munajat kepada Allah agar di Ramadan tahun-tahun berikutnya Allah terus memberikan kesempatan kepada kita untuk menjumpainya dalam sehat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Esok hari sepakat kita masuk ke dalam 1 Syawal. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam 1 Syawal minal aidin wal faizin, tergolong dari orang-orang yang kembali suci, wal faizin, dan memperoleh kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahagia rasanya kita menghadapi 1 Syawal, saudara yang dirahmati Allah. Tetapi sebenarnya apa yang terjadi ketika Ramadan pergi meninggalkan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ingatan yang sangat luar biasa. Rasul sampaikan, "Idza kana akhirul lailah min Ramadan." Kalau terjadi akhir malam bulan Ramadan, berarti semalam, saudara. Bakat
samawati wal ard wal malaikatu musibatan li ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka langit, bumi dan seluruh malaikat Allah menangis karena terjadi musibah terhadap umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat agak tercengang mendengar perkataan Rasulullah ini. Lalu sahabat berujar, "Qila ayu musibah iya ya Rasulullah?" Musibah apa itu ya Rasul? Sampai nangis malaikat langit dan bumi. Kalau Rasul menjawab, "Dihabu Ramadan." Musibah itu bentuknya adalah perginya bulan Ramadan. Li'annal hasanah fihi mujtami'an, karena di bulan Ramadan kebaikan berkumpul. Wadda'awati mustajabah, doa-doa orang yang berpuasa gampang mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa junuba maghfura, dosa-dosa orang berpuasa meminta maaf kepada Allah mudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wal jannata mustaqab, dan surga rindu terpikat dengan orang-orang yang sedang puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sampaikan, "Ayyu musibah a'dhamu min jihadi Ramadan?" Adakah musibah yang lebih besar dari perginya Ramadan, kata Rasulullah. Adakah musibah yang lebih besar dari perginya bulan Ramadan? Fa idza baqatis samawati wal ard wal malaikatu bi'adina, kalau saja langit, bumi dan malaikat menangis karena kasihan melihat kita ditinggalkan Ramadan, kata Rasulullah, "Fanahnu ahaqqu bil buka wa ta'sib." Sebenarnya kita lebih berhak untuk menangis dan meratap lima yanqati'u min hadhil fadail wal karamah, karena terputus dari keutamaan-keutamaan dan keramat-keramatnya bulan Ramadan. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka beruntunglah saudara-saudara kita yang ketika Ramadan ia laksanakan aktivitas Ramadan secara sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mana Ramadan kita yang bermutu, saudara? Mana Ramadan kita yang berkualitas, saudara? Maka Ramadan kita bermutu atau berkualitas, jawabannya Ramadan ini berhasil atau tidak dalam urusan tujuannya. Kita sama maklum, saudara yang dirahmati Allah, kalau Allah memerintahkan sesuatu pasti ada hikmahnya. Kalau Allah melarang sesuatu pasti ada makdaratnya. Tidak ada urusan dengan Allah dan tidak ada kepentingan dengan Allah. Urusannya kembalinya adalah kepada orang yang diperintah itu tersebut. Andai manusia tidak ada yang sujud kepada Allah, tidak ada yang puasa kepada Allah, tidak sama sekali mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Andai manusia ini seluruhnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sama sekali menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang Allah perintahkan kepada kita, Al-Baqarah 183, sudah sangat jelas Allah memberikan jawaban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, iman yang Allah panggil saudara, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Ramadan yang berhasil adalah Ramadan yang mengantarkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya sederhana kalimat ini, saudara, tetapi sungguh kalimat ini mulia, mengandung secara keseluruhan, karena takwa itu adalah seluruh perintah Allah ia laksanakan, semua larangan Allah ia tinggalkan. Kalau Ramadan kita sudah mengantarkan seperti itu, maka sangat mungkin Ramadan kita berhasil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya seluruh perintah Allah dilaksanakan, apapun bentuk perintah itu. Perintah Allah bukan hanya sekedar sholat, saudara, bukan hanya sekedar puasa, bukan hanya sekedar zakat. Perintah Allah banyak: berakhlak, memperhatikan orang lain, tidak egois, tidak berlebihan. Banyak perintah Allah, saudara yang dirahmati Allah, ia laksanakan. Apapun bentuk larangan Allah ia tunaikan. Ketika berhasil
ia bisa melakukan itu, maka dipastikan Ramadannya bermutu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia sudah puasa Ramadan dari tahun ke tahun, tapi kadang-kadang matanya, telinganya, lisannya masih saja tetap melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kita khawatir saudara. Kita berpuasa belum tentu di hadapan Allah kita berpuasa, saudara yang dirahmati Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan yang sangat keras, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju'al asri. Banyak orang yang puasa lalu ia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya haus dan lapar saja. Subhanallah, betapa bahaya saudara. Kita sudah taat kepada Allah, kita puasa, kita haji, kita sedekah, kita zakat. Begitu kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita tidak bermutu di hadapan Allah dan tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lantaran kita sendiri yang merusaknya. Karena itu saudara, Ramadan itu bulan tarbiyah. Ramadan itu bulan pendidikan, bukan hanya ibadah saudara yang dirahmati Allah. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran puasa ini. Lihat saudara yang dirahmati Allah, ketika ibadah selain puasa sangat rentan dengan unsurnya. Salat yang kita kerjakan terlihat oleh orang lain saudara. Sedekah yang kita kerjakan terlihat oleh orang lain saudara yang dirahmati Allah. Haji, umrah, zakat terlihat dengan orang lain, maka sangat rentan dengan riya saudara. Tetapi lihatlah puasa saudara yang dirahmati Allah, tidak ada yang tahu kecuali hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas Allah katakan dalam hadis qudsinya, kullu amal ibni adam lahu illa shaum. Setiap amal anak Adam kembali padanya illa shaum, kecuali hanya puasa. Fa innahu li, aku yang mengetahuinya, wa ana ajazibi, dan aku yang langsung membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bisa ambil saudara? Ramadan mengajarkan kita untuk bersifat jujur. Karena Ramadan ini, ibadah puasa ini, ibadah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kita agar kita melakukan dan bersikap jujur di dalam kehidupan ini. Hanya sebuah keluarga, seorang suami, seorang istri, anak-anaknya, seluruhnya jujur, saudara yang dirahmati Allah. Tidak ada kedustaan dalam rumah tangga itu, maka dipastikan rumah tangga itu ada dalam sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika di negeri ini muncul bertebaran pemimpin-pemimpin yang jujur, saudara yang dirahmati Allah, sungguh tidak ada lagi kesulitan di bangsa di negeri ini. Negeri ini kaya, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika pemangku kekuasaan, pemangku hukum mereka menegakkan keadilan dan melakukan kejujuran, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai negeri ini berkah dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa mengajarkan kita untuk mencari terpikat dari Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak mau lagi berbuat kecuali ia melihat Allah terpikat dengan perbuatannya. Diam-diam dia sedekah. Sedekahnya diam-diam, saudara yang dirahmati Allah. Diam-diam dia zikir. Zikirnya diam-diam, saudara yang dirahmati Allah. Ia tidak peduli manusia berkata apa terhadap dirinya. Yang penting dalam pikirannya Allah terpesona dengan hidupnya. Karena ia paham yang menjadikan ia selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan intensitas ibadahnya kepada Allah, lantaran Allah memandang rahmat kepadanya, Allah merahmatinya, dan Allah ridha kepadanya. Itu yang mengantarkan dia nanti selamat di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengajarkan kesabaran, saudara. Ketika di bulan Ramadan, hal-hal yang tadinya halal, makanan, minuman, bahkan istri, suami, halal di bulan Ramadan. Begitu siang hari, Allah perintahkan untuk menahannya. Dia tunggu sampai malam, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang haram, yang halal saja kalau Allah suruh tahan, dia tahan, saudara yang dirahmati Allah. Artinya Ramadan mengajarkan kita untuk tunduk kepada Allah dan sabar atas semua aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang beriman, manakala ia ingin diakui dan didekati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Pastinya Allah sudah katakan dalam surat Al-Ankabut ayat 2, saudara, ahasiban nas ayyadradu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dibiarkan setelah komitmen kepada Allah, amanna, aku beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Artinya orang beriman, saudara, pada kala dia ingin dicintai Allah, harus sabar, karena ia pasti banyak mendapat ujian-ujian besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang paling sempurna mengalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdalul makhlukat, makhluk yang paling afdal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, saudara, kekasih Allah yang paling dicintai, tapi dalam hidupnya banyak tertimpa kesulitan dan ujian-ujian besar dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah tidak pernah mendurkai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita yang sering juga melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita ingin diakui oleh Allah sebagai hamba-Nya, maka siap banyak mendapat ujian-ujian dari Allah. Jangan heran di dunia kita melihat fakta terbalik, saudara. Manusia-manusia yang sujud kepada Allah, taat sungguh-sungguh kepada Allah, jangankan yang haram, yang halal saja tidak berlebihan, hidupnya banyak kekurangan, saudara. Sakitnya tidak pernah sembuh, saudara. Kesulitan terus menimpanya, saudara. Ini tanda Allah mengujinya. Liyasma'a tadarra'ahu, karena Allah senang mendengar rintihannya. Semakin diuji, semakin merintih dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran ada segelintir manusia yang tidak tunduk kepada Allah. Ia tidak puasa Ramadan, ia tidak sholat, saudara, ia tidak tunaikan zakatnya. Banyak kesulitan saudaranya, dia biarkan pada ia mampu mengatasinya. Tetapi hidupnya berglamor dengan kemewahan, saudara. Karirnya luar biasa gemerlapnya, kesehatan prima, saudara. Tidak pernah ada kekurangannya dalam pandangan manusia. Orang-orang yang seperti ini justru dia sudah diusir dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tidak lagi mengujinya. Allah habiskan nikmatnya di dunia, dia terus bergelamar dosa. Dalam gubangan dosa, ia wafat menghadap Allah secara tiba-tiba, berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyat. Di dunia, saudara, banyak fakta terbalik, tapi nanti di kehidupan akhirat sebenarnya tidak pernah ada fakta terbalik. Siapa yang selamat dan bahagia? Mereka beriman dan tunduk serius kepada Allah Subhanahu wa taala saat hidupnya. Siapa nanti yang celaka di hadapan Allah? Mereka yang tidak beriman, atau mereka beriman tapi kedurhakaannya lebih banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puasa mengajarkan kita untuk peka dalam kehidupan. Sebentar kita menahan lapar dan haus, begitu repotnya, saudara. Hanya setengah hari. Bagaimana kalau ada segelintir saudara kita yang menahan kesulitan berhari-hari? Bukan hanya makan, saudara, kesulitan hidupnya berhari-hari. Tetangga kita, saudara kita. Maka puasa mengajarkan kita untuk respek terhadap kehidupan itu. Jangan heran, saudara yang dirahmati Allah, orang yang begitu dahsyat membaca Al-Quran, sujudnya di masjid begitu luar biasa, tapi tidak memiliki kepekaan sosial, dia tetap terancam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, al-bakhil aduwwullah walau kana abidan. Orang yang memiliki sifat bakhil, tidak peka, tidak respon terhadap orang lain, dia musuh Allah walaupun dia hari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sahih ahabbullah walau kana jahilan. Orang yang memiliki sifat dermawan, orang yang memiliki opennya luar biasa kepada saudara, kepada tetangga, orang yang memiliki respek kepada orang lain, perhatiannya tinggi kepada orang lain, ahabbullah, dia dicintai Allah walau kana jahilan, walaupun dia tidak ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.